Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi sahabat HP dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada di lokasi kolam. Untuk kesempatan ini saya akan membagikan ilmu yang sangat penting sahabatku, bagi Anda semua yang budidaya ikan gurame, apalagi masih pemula, apalagi yang masih belum pengalaman. Jadi untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan nanti. Jadi terutama ada pertanyaan dari viewer kami, tentunya bagaimana untuk mengatasi ikan gurame yang pada mati, ikan gurame yang matanya melotot. Itu biasanya terjadi pada ikan yang masih kecil atau pada benih ikan yang barusan ditabur untuk beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian setelah ditaburkan. Jadi Anda harus mengatasinya dengan menggunakan menetralisir kondisi bakteri di airnya. Biasanya untuk pengisian air yang belum begitu jadi itu banyak bakteri, banyak kuman, sehingga ikan pada saat dimasukkan di kolam itu akan kena penyakit. Jadi banyak ikan yang sudah mulai mati. Makanya harus air dicampur dengan penetralisir bakteri. Ini saya bacakan dulu, adalah ini Medlin Blue namanya, atau obat biru kalau saya mengatakan MB. Kegunaannya satu adalah mencegah dan memberantas penyakit pada ikan, baik benih maupun pembesaran pada jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Kedua, mencegah dan memberantas penyakit golongan parasit dan jamur, terutama ini tulisannya bahasa Inggris sahabat, jadi saya tidak bisa membacakannya ini. Jadi terutama yaitu menghilangkan parasit dan jamur. Cara penggunaannya adalah perendaman dalam larutan Medlin Blue atau MB, pengobatan dosis 2-3 gram air meter kubik air. 2. Pengobatan dilakukan 3 kali berturut-turut dengan jarak waktu 2-3 hari. Jadi bisa dilakukan 2-3 kali. Kemudian untuk kondisi atau gejala-gejalanya, gerakan sangat lamban. Pada ini gejala-gejala pada ikan yang berpenyakit itu tadi ya. Jadi gerakan ikan sangat lamban, pada kulit, sirip dan insan terlihat bintik putih, selaput lendir ikan rusak. Pendarahan pada sirip jadi merah-merah dan insang. Ikan menggosok-gosokkan tubuhnya ke dasar kolam. Kemudian pada penyerangan berat terlihat ikan berkumpul dan megap-megap. Jadi ikan itu berkelompok dan seperti pernapasannya itu terganggu gitu. Jadi mengapung itu, pada mengapung. Kemudian gejala-gejala lain adalah yang terserang terutama pada benih ikan. Kulit kelihatan tidak bening, tutup insang tidak tertutup normal, ikan menggosok-gosokkan tubuhnya ke dasar kolam itu. Jadi sahabat, ini supaya diperhatikan, ini adalah MB, apakah di lokasi Anda atau di tempat penjualan pelet atau pakan ikan itu ada obat semacam ini. Itu kalau ada silahkan Anda menghubungi dan membelinya. Ini sangat penting sekali bagi Anda semua yang budidaya yang belum mengerti tentang mengatasi ikan yang bermasalah atau airnya yang banyak mengandung bakteri atau jamur. Ini saya praktekkan, ini
Sebaiknya Anda kalau takut kena ini kena tangan, ini sulit dicuci sahabat, jadi Anda harus pakai pelapis plastik misalkan. Jadi ini kalau dibuka kena tangan itu seperti tinta, jadi harus hati-hati menggunakan ini biar nggak kena tangan. Itu ini kita praktekkan. Ini sahabat yang saya maksudkan, jadi kalau kena tangan ini biru-biru ini kalau di sabun agak sulit ini hilangnya. Jadi sebaiknya pakai plastik atau pakai sarung tangan, atau lebih hati-hati untuk mencampurkan dengan air. Jadi kita praktekkan air bisi ini cukup dituangkan gini. Ini cukup dimasukkan gitu aja sahabat. Nah ini nanti larut sendiri. Ini yang ukuran agak besar, jadi cukup separuh saja. Jadi ini nanti kita dibagi 2 kolam ini, nanti 1 bungkus ini. Sudah habis sahabat. Ini 1 bungkus ini saya bagi 2 kolam. Nanti ini sudah larut semua dengan sendirinya. Ini yang berwarna biru-biru ini nanti kita diamkan saja, ini sudah mencampur dengan semua air yang di dalam kolam ini, jadi sudah rata sahabat. Ini tidak berbahaya di ikan tidak khawatir kalau mati kena ini. Memang ini
tujuannya untuk menetralisir jamur, kuman, bakteri yang ada di dalam kolam ini. Jadi benih ikan yang kena obat seperti ini sekalipun dikasih pakan atau pelet itu nggak apa-apa juga ya. Jadi ini bisa dilakukan seminggu sekali sampai dengan 2 atau 3 kali sudah dirasa ikannya sudah sembuh, itu tidak perlu terus menerus dikasih obat seperti ini. Ini kita lihat kondisi air saja. Biasanya ini paling rawan yaitu pengisian air pertama atau penaburan benih saat-saat awal itu kondisi airnya kan masih belum stabil. Jadi adaptasi ikan masuk ke kolam itu perlu penyesuaian dengan kondisi air yang tidak ada bakterinya tentunya. Saya rasa itu aja sahabat. Terima kasih, dukung terus channel kami Hadi Arts Production ini supaya berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Tolong untuk keikhlasannya untuk membantu subscribe yang sebanyak-banyaknya ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.